Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel. Kendati menyesal, Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel tengah ketar-ketir karena Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah.
rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel.
Kendati menyesal, Mel Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Nico Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Nico membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Nico merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Nico mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon.
Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menantang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7.
Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut,
Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menantang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang.
Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel-Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti.
Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah.
Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel. Kendati menyesal, Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel tengah ketar-ketir karena Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon. Tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah.
Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel.
Kendati menyesal, Mel Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Nico Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Nico membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Nico merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya Nico mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon.
Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel tengah ketar-ketir karena Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis
jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media,
Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menantang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu dirilah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan.
Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel-Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti.
Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah.
Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel Mel. Kendati menyesal, Mel Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah.
rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel.
Kendati menyesal, Mel Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menantang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Nico Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Nico membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Nico merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya Nico mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon.
Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7.
Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut,
Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang.
Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel-Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti.
Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah.
Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel-Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah.
rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel.
Kendati menyesal, Mel Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Nico Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Nico membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Nico merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Nico mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon.
Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menantang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7.
Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit.
Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu dirilah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh.
Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel-Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti.
Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah.
Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel. Kendati menyesal, Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel tengah ketar-ketir karena Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menantang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah.
Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel.
Kendati menyesal, Mel Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Nico Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Nico membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Nico merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya Nico mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon.
Mel Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim jejak backpacker, Didit. Keluarga Mel Mel tengah ketar-ketir karena Mel Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat Mas Mel Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut, Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menantang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7.
Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang. Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki jadi perhatian satu Indonesia. Bukan tanpa alasan, Mel-Mel memberikan pengakuan mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki. Namun, setelah memberikan pengakuan di media, Mel-Mel mengaku menyesal. Hal itu diungkap oleh salah satu tim Jejak Backpacker, Didit. Keluarga Mel-Mel tengah ketar-ketir karena Mel-Mel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Mel-Mel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Tekanannya lumayan berat mas Mel-Mel ini. Keluarga maunya keselamatan dijamin, kata Didit. Akibat deretan tekanan tersebut,
Mel Mel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrung dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya menentang keras sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni. Dalam captionnya, Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina. Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya, Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan. Menurut pakar telematika, KRMT Roy Suryo, CCTV diduga kasus Vina Cirebon bukan berjumlah 3, melainkan 7. Analisa itu disampaikan Roy Suryo usai melihat tangkapan gambar diduga CCTV di flyover Talun, Cirebon, saat pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, pada 2016 silam. Menurut Roy Suryo, jika dilihat dari tangkapan gambar, CCTV itu posisinya ada di banyak tempat. Roy Suryo mulanya memberi gambaran tentang CCTV yang bisa menjadi barang bukti suatu kasus di persidangan. Dia menyebut rekaman CCTV hanya bisa digunakan di pengadilan jika dalam bentuk video yang bisa dianalisis. Roy Suryo lantas menjelaskan soal kapasitas memori CCTV yang menurutnya tidak bisa bertahan sampai 8 tahun. Hasil pengamatannya dari beberapa screenshot dugaan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang beredar, Roy Suryo berpendapat ada screenshot itu berasal dari video yang utuh. Hal itu berarti ada pihak yang menyimpan rekaman CCTV saat peristiwa pembunuhan itu hingga sekarang.
Roy Suryo juga menyoroti soal screenshot yang beredar menampilkan adegan kunci peristiwa, termasuk keberadaan wanita lain selain Vina. Menurutnya, kualitas rekaman CCTV itu juga cukup tajam sehingga bisa dianalisis secara ilmiah. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesal setelah membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Gegara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Mel-Mel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Mel-Mel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi penyesalan Mel-Mel setelah memberikan kesaksian ke media. Ternyata penyesalan Mel-Mel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Mel-Mel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kata Mel-Mel, tahu gini saya nggak muncul, kalau saya muncul dicuekin, digantung, ujar Didit mengurai curhatan Mel-Mel. Kendati menyesal, Mel-Mel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Mel-Mel, saksi kunci